Amorim pintar. Pintar Amorim. Masterclass wis. Sumpah pelatih paling hebat wis. Pinter pokoknya Amorim tok iki. Ngene iki. Oh alah. Pinter wis pokoknya. Pinter wis, pinter. Gak ono sing iso ngalahno kejenisane Amorim, sumpah wis. Pelatih paling hebat dalam sejarah Manchester United iya. Asli loh, sumpah aku aduh. Tentu kita semua berharap di laga ketujuh ini Manchester United bisa kembali meraih kemenangan setelah minggu lalu berhasil menang melawan Chelsea di Old Trafford. Tapi nyatanya apa? Malam minggu kelabu kembali terulang. Siklus kemenangan tidak pernah konsisten. Habis menang kalah gitu aja seterusnya. Dan selama ini aku melihat Amorim ini terkesan berbohong, terkesan apa ya, penuh retorika ketika berada di depan media terkait menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jurnalis Inggris. Mengapa aku bisa berkata demikian? Ini mungkin narasinya cenderung toksik teman-teman, tapi yang aku lihat adalah ada beberapa statement yang pada akhirnya tidak dipenuhi oleh Amorim, tidak dijalani oleh Amorim setelah hasil pertandingan yang memalukan atas Brentford dengan kekalahan 3-1. Yang pertama teman-teman ya, kemarin ada jurnalis Samuel, nah itu mengatakan bahwasannya Shane Laman berpeluang untuk tampil sebagai starter jika melawan Brentford. Tapi pada akhirnya ketika kita melihat line up starting 11, Bayindir lagi-lagi yang dipilih menjadi kiper utama. Oke lah, mungkin masih belum siap, tapi sampai kapan gitu loh? Kamu beli kiper sampai 7 pertandingan belum dikasih kesempatan untuk menjalani laga debutnya. Pinter wis, pinter Amorim. Akhirnya apa? Menit ke-8 kebobolan, menit ke-20 kebobolan. Ya meskipun ada beberapa save yang cukup krusial, tapi di babak pertama kebobolan 2 gol menurutku hal yang sangat memalukan. Itu statement pertama yang menurutku tidak bisa dipenuhi oleh Amorim terkait kondisi starting 11, nah, pemilihan dalam starting 11. Terus yang kedua, dia bilang dia akan mengubah sistem dan dia akan melakukan evolusi ya terkait susunan pemain, entah terkait skema apapun itu. Tapi pada akhirnya apa? Tidak ada perubahan. Ugarte tetap menjadi starter. Kobbie Mainoo yang katanya ada obrolan secara intensif dengan Ruben Amorim, dan Amorim sangat apa ya, sangat respect dengan tekad dari Kobbie Mainoo yang ingin membuktikan untuk memperebutkan posisi reguler di Manchester United. Tapi pada akhirnya apa? Dia tidak diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter. Lini tengah tetap Ugarte dan Bruno Fernandes. Gobes. Ya gimana lur ya? Mau ngomong kasar kan nggak bisa, ada anak kecil. Dan kebetulan aku di rumah sendirian dari tadi ya. Istri lagi kerja, masih belum pulang, ada lemburan gitu, ada event. Jadi oke, itu yang kedua ya, statement Amorim yang tidak bisa dibuktikan ya. Tekad dari Kobbie Mainoo yang masih belum diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter, dan statement lainnya yang mengatakan dia ingin mengubah sistem dan akan melakukan evolusi tidak ditunjukkan di laga tadi. Terus yang terakhir, ini yang menurutku apa ya? Posisi Bruno yang tak pernah tergantikan. Maksudku di dalam 11 orang pemain ya, yang bisa menjadi eksekutor penalti itu bukan hanya Bruno gitu loh. Tapi kenapa selalu Bruno? Maksudku apa Amorim buta gitu ya? Maksudnya tidak melihat kualitas dari pemain lainnya. Kan
Mbeumo itu juga eksekutor penalti. Ada Mateus Cunha yang juga eksekutor penalti. Kasih kesempatan yang lain, gitu loh. Jangan hanya, ya oke lah ini masalah mental, tapi kan semua serba gambling. Dan kalau semua dibebankan kepada Bruno, ya ketika tadi gagal gitu loh. Terus apa? Udah skor nggak berubah, tetap 2-1. Menjelang akhir pertandingan, menit ke 90 plus 5, malah kebobolan menjadi 3 gol. Wes, pelajaran apa yang bisa dipetik dari laga ini? Nggak ada. Dan yang paling aku lihat di laga tadi, para pemain semburat, main amburadul, nggak ada skema sama sekali, nggak ada taktik, main ala kadarnya, yang penting dapat bola, udah passing salah semua, long ball nggak ada yang sampai. Terus apa yang bisa dibanggakan dari laga tadi? Ya oke lah, Benjamin Sesko pecah telur, tapi percuma, kasihan Sesko, dia pecah telur dengan hasil yang memalukan seperti ini gitu loh. Bahkan ketika mencetak gol perdananya pun dia tidak bangga. Terus apa yang bisa dibanggakan di laga tadi gitu loh? Miris, miris. Dan kita semua pasti tahu, hasil buruk peringkat 15 musim kemarin itu sudah sangat memalukan. Dan harapannya musim ini tidak mengikuti kompetisi Eropa agar Manchester United fokus di kompetisi Premier League. Ya, pertandingan seminggu sekali, ada waktu yang cukup untuk menjalani sesi latihan secara intens. Tapi pada akhirnya apa? Nggak konsisten. Menang kalah gitu terus. Percuma. Ujung-ujungnya apa? Ya nggak ada progres di setiap pertandingan. Kalau seminggu sekali main di kompetisi Premier League, ya kemarin Carabao Cup udah gugur, tinggal FA Cup. Gini masih kalah. Main amburadul, nggak ada skema, passing masih salah semua, main asal-asalan, nggak ada mentalitas untuk ingin meraih kemenangan, pressing pun setengah-setengah. Ini ya apa ya, kita mau bicara, mau menyalahkan Amorim, mau menyalahkan pemain, ya percuma gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Ya tetap kalah gitu. MU ini memang spesialis kalah gitu loh. Menang pun karena keberuntungan gitu. Apa ada kemenangan yang benar-benar dari situasi open play, ya permainan yang rapi, skema yang benar-benar bisa dijalani secara konsisten 90 menit? Nggak ada, nggak ada. Nanti kalau misalkan kita mengkritik kayak gini, ya lu aja jadi pelatih. Kan delok kak main kok ngene, opo sing kate dibanggakno? Kah? Ini ya mungkin apa ya, terlepas hasil pertandingan, statistik yang percuma kita membicarakan statistik, nggak ada yang bisa dibanggakan, nggak ada hal, ya possession lebih unggul dari Brentford, ya possession unggul kalau skor akhir 3-1, ya apa gunanya? Aduh, tomat, iya, nah, kita nggak boleh ngomong kasar. Wortel, truk, kereta api, ya udahlah, ya reviewnya sebenarnya sumpah mangkel. Maksudku malam minggu ya kamu tuh gak dolen barengan karo Joko anak nang omah, kok hiburane gak malah menghibur, tambah ngarano emosi. Tujuannya kita ndelok bal-balan kan golek hiburan. Jangan nanti jatuh lampunya, pecah lampunya nanti. Golek hiburan ben seneng, malam minggunya terhibur, tim kesayangannya menang, kalah. Kucing. Gimana suara kucing? Kalau lebah gimana? Kalau sapi? Mo. Ya, untung ada anak yang tetap bisa menghibur orang tua. Ya, Le. Kamu ngefans MU kalau MU sudah stabil aja, nak ya. Sedih. Lihat kamera gitu, lihat depan.
Ya, oke, mungkin itu tadi ya keluh kesah dari kekalahan Manchester United saat melawan Brentford. Kalau teman-teman ada keluh kesah lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam. Dadah. Dadah. Gimana kalau dadah? Dadah. Bye-bye. Bye-bye.